Halo, perkenalkan nama saya Veronica Silalahi. Saya akan menjelaskan materi lensa cembung untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah saya, Fisika SMA berbasis multimedia. Baiklah, yang pertama kita masuk ke pengertian lensa cembung. Jadi lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih daripada bagian tepi. Lensa cembung sering disebut lensa konveks atau lensa positif. Lensa cembung memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya sehingga disebut juga lensa konvergen. Nah, jadi apabila ada berkas cahaya sejajar sumbu utama mengenai permukaan lensa, maka berkas cahaya tersebut akan dibiaskan melalui satu titik. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis lensa cembung. Nah, lensa cembung dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lensa bikonveks, yaitu lensa yang memiliki 2 permukaan cembung. Yang kedua itu lensa plan konveks, yaitu artinya lensa yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan datar. Dan yang ketiga itu lensa konkav konveks, yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan cekung. Selanjutnya kita masuk ke sinar istimewa pada lensa cembung. Jadi ada 3. Yang pertama itu sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga itu sinar melalui pusat optik tidak dibiaskan atau diteruskan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Jadi yang pertama itu jika benda terletak di antara titik O dan titik F. Jadi, sinar datang sejajar sumbu utama, lalu dibiaskan melalui titik F1 atau titik fokus di belakang lensa. Lalu sinar datang melalui pusat optik dan tidak dibiaskan. Nah, jika seperti ini, bayangan akan dibentuk di ruang 4 dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Lalu yang kedua itu jika benda terletak di antara titik F2 dan 2F2. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik F1 atau titik fokus di belakang lensa. Dan sinar datang melalui titik F2 atau titik fokus di depan lensa, lalu dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jika seperti ini, bayangan akan terletak di ruang 4 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga itu, jika benda berada di antara F2 sampai dengan tak hingga. Nah, jika seperti ini, sinar datang sejajar sumbu utama lalu dibiaskan melalui titik F1 atau titik fokus di belakang lensa. Dan sinar datang melalui pusat optik dan tidak dibiaskan. Seperti ini, bayangannya akan terletak di nomor 2 dan sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu yang keempat itu, jika benda terletak di titik fokus. Sinar datang sejajar benda akan dibiaskan melalui titik fokus 1 atau fokus di belakang lensa, dan sinar datang melalui pusat optik benda. Nah, seperti ini bayangannya akan terbentuk di ruang 4 dengan sifat maya, tegak, diperbesar, hingga tak hingga. Yang kelima itu, jika benda terletak di titik 2F. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama lalu dibiaskan melalui titik fokus 1 atau titik fokus di belakang benda, di belakang lensa, dan sinar datang melalui pusat optik dan tidak dibiaskan. Jika seperti ini, bayangannya akan berada di pusat optik belakang lensa atau 2F1 dengan sifat nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, dari kelima sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Sedangkan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Kemudian kita masuk ke rumus untuk mencari fokus lensa cembung, yaitu 1/F sama dengan NK per NU kurang 1 kali 1/R1 tambah 1/R2. Dan rumus mencari jarak bayangan pada lensa cembung yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana F-nya titik fokus, S-nya itu jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Yang ketiga itu rumus perbesaran pada lensa cembung. Jadi M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H, di mana H aksen adalah tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai lensa cembung. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.